Salam Bapak Ibu, anak-anak yang terkasih, Tuhan memberkati GKJ Karanganyar Nyedulur. Hari ini kita bersama-sama memasuki persekutuan doa novena yang pertama. Jadi setiap hari akan dilayankan renungan melalui saluran YouTube GKJ Karanganyar. Kalau kita perhatikan bersama-sama bacaan kita, Ibu Bapak dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, maka kita akan melihat bahwa sebelum Tuhan Yesus disalibkan, mati, dikuburkan, lalu bangkit dan naik ke surga, Tuhan Yesus telah berjanji untuk memberikan penolong yang lain bagi para murid, yaitu Roh Kebenaran atau Roh Kudus. Janji ini telah digenapi melalui pencurahan Roh Kudus kepada para murid ketika mereka merayakan Pentakosta, sebagaimana kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Sekali lagi mulai hari ini kita menghayati penantian para murid yang berkumpul di Yerusalem melalui persekutuan doa novena. Novena artinya 9, maksudnya 9 hari sebelum perayaan kenaikan Tuhan Yesus, dihitung 9 hari sebelum perayaan Pentakosta, dihitung setelah kenaikan Tuhan Yesus. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, mengenai Roh Kudus dalam bacaan kita dikatakan, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh Kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, poin yang paling penting di sini adalah Roh Kudus akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Jadi bagi kita, bagi para murid, sekalipun Tuhan Yesus secara fisik tidak lagi bersama-sama dengan kita, kita tidak perlu takut tersesat dalam perjalanan kita. Sebab Roh Kuduslah yang sekarang akan memimpin kita. Roh Kudus akan mengingatkan kita semua yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus, dan memberitahukan kepada kita apa yang harus kita lakukan. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana caranya? Apa yang harus kita lakukan supaya Roh Kudus itu sungguh-sungguh memimpin kita kepada seluruh kebenaran? Ada 3 hal yang penting kita perhatikan. Yang pertama, hiduplah dalam pertobatan. Pertobatan adalah kunci bagi orang yang hidupnya ingin dituntun oleh Roh Kudus. Sebab pertobatan mengandaikan sikap orang yang terbuka, sikap orang yang mau mendengar, sikap orang yang hatinya bersedia diubah oleh petunjuk dan kuasa Roh Kudus. Orang yang bertobat adalah orang yang bersedia ditegur, bersedia taat kepada bisikan Roh Kudus. Itulah kunci pimpinan Roh Kudus dalam hidup kita yang pertama. Yang kedua, ibu bapak yang dikasihi Tuhan, hiduplah percaya dan taat kepada firman Tuhan. Orang yang hidup dalam pimpinan Roh Kudus tidak bisa tidak harus rajin bergumul dengan firman Tuhan. Mengapa? Sebab yang dikatakan Roh Kudus itu berasal dari Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus itu firman yang menjadi manusia. Oleh karena itu, salah satu wujud dari tuntunan Roh Kudus adalah kesediaan kita untuk bergumul dengan firman, kesediaan kita untuk dibentuk oleh firman Tuhan itu. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, hiduplah memusat dan memuliakan Tuhan Yesus. Mengapa? Karena Roh Kudus akan memimpin kita menyatu dengan Tuhan Yesus. Roh Kudus akan memimpin kita supaya kita memiliki pikiran, perasaan, ucapan, perbuatan Tuhan Yesus, sehingga dari hari ke hari kita semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Ibu bapak dan saudara yang dikasihi Tuhan, itu 3 hal yang penting supaya kita dipimpin oleh Roh Kudus dalam seluruh kebenaran. Tapi mengakhiri renungan ini saya ingin mengingatkan satu hal. Roh Kudus itu penolong kita. Roh Kudus itu penuntun kita. Tetapi Roh Kudus tidak akan mengambil sepenuhnya kendali atas kehidupan kita.
Sebab kita diciptakan sebagai makhluk yang bebas dan bertanggung jawab. Kita harus bertanggung jawab pada kehidupan kita. Kita yang harus memutuskan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Karya Roh Kudus itu bisa diibaratkan seperti orang tua yang baik yang sedang mengajari anaknya naik sepeda. Orang yang mengajari naik sepeda itu pertama-tama pasti akan memegang sepedanya, lalu mendorong sepedanya perlahan-lahan. Ketika anaknya sudah bisa mengayuh, keseimbangannya sudah semakin baik, maka perlahan-lahan orang tuanya akan melepaskan. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kalau anaknya mau jatuh? Orang tuanya akan berlari, akan menyongsong anaknya itu supaya dia tidak jatuh dan menjadi celaka. Tapi kadang-kadang juga anaknya juga terjatuh. Kalau sudah terjatuh, maka orang tuanya akan segera berlari, akan mengangkat anaknya, akan menghibur anaknya, akan memulihkan anaknya, supaya anaknya itu bisa kembali berani untuk belajar naik sepeda. Itu pekerjaan Roh Kudus. Tidak mengambil alih, membiarkan kita, tetapi juga menopang kita. Sebenarnya, apakah kita bisa sampai pada seluruh kebenaran? Bergantung satu hal saja kalau diringkas. Bergantung pada apakah kita mau, apakah kita bersedia dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Sebab acap kali Roh Kudus sudah membisikkan kebenaran kepada kita. Roh Kudus sudah memakai orang lain untuk mengingatkan kita, tetapi kita mengeraskan hati kita. Dan kalau itu terjadi, kita tidak akan sampai pada seluruh kebenaran. Tapi mereka yang bertobat, mereka yang sungguh-sungguh bergumul dengan firman, mereka yang memusatkan hidupnya sepenuhnya pada Tuhan Yesus, mereka akan dipimpin pada seluruh kebenaran oleh Roh Kudus. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita mengambil saat hening.